Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Sebelumnya gue mohon maaf untuk keterlambatan upload video perbandingan kamera ini. Jadi udah sekitar 3 minggu ada beberapa yang request untuk dibuatkan video perbandingan kamera, tapi ya karena kesibukan gue jadinya agak telat baru bikin video perbandingan ini. Ya udah langsung aja kita bandingin lagi nih untuk kamera jenis prosumer melawan prosumer. Nah, keduanya ini dari merek yang berbeda, yaitu yang satu Nikon Coolpix P600 dan yang satu lagi Sony DSC H400. Ini cukup banyak di request ya untuk perbandingan Sony H400 dengan merek lain atau dengan sesama merek Sony tapi dengan jenis yang berbeda. Langsung aja kita ke bagian antar mukanya. Nah, di sebelah kiri ini ada Nikon Coolpix P600, kemudian di sebelah kanan ini ada Sony DSC H400. Dari Nikon dulu ya, tampilannya ini dari sebelah depan agak miring sedikit seperti ini, kokoh ya, gagah banget kameranya. Kemudian catnya ini dia jenisnya ada campuran glossy seperti di sini, glossy mengkilap gini ya. Kemudian ada juga campuran matte-nya atau seperti bertekstur doff gini kan. Nah, dari flashnya dia seperti ini bentuknya. Jadi berbeda dengan Sony yang flat aja, biasa aja kayak gini, tapi untuk Nikon ini lebih keren ya bentuk flashnya. Kemudian untuk jenis lensanya yaitu Nikkor 60 kali optical zoom. Kemudian di sebelah depan bagian kiri dari kamera ini ada semacam tuas ya, tuas ke atas dan ke bawah. Ini gunanya bisa untuk zoom. Jadi tombol kedua untuk zoom kan, jadi di sini juga ada tombol zoomnya ya, kalau di ke kiri atau ke kanan. Di sini juga ada, jadi secondary tombol untuk zoom. Ini juga kalau di seri yang lain, kalau di sini gue belum coba ya, tapi kalau di seri Nikon yang lain itu bisa difungsikan sebagai manual fokus. Nah, kemudian untuk bagian kanan yaitu Sony, seperti yang kalian lihat di sini juga dia ada tampilan elegan ya, seperti adiknya yaitu Sony DSC H300. Di sini jenisnya kayak cat tapi mengkilap gini, glossy. Kemudian seluruhnya ini adalah tipenya jenisnya kayak doff gitu loh. Jadi dia bertekstur. Kemudian kalau Nikon di sini mulus-mulus aja ya, bagian sisi dari lensanya ini mulus-mulus aja. Kalau di Sony ini ada seperti guratan, jadi biar anti slip. Jadi kita lebih enak waktu menggenggam kameranya. Nah, lanjut ke antarmuka berikutnya. Ini bagian depan dan ini adalah ukuran yang sebenarnya. Jadi perbandingan ukuran yang sebenarnya. Ya, seperti inilah Nikon yang lebih kecil dibandingkan dengan Sony. Nikon Coolpix P600 ini besarnya itu hanya 125 mm kali 85 mm. Sedangkan Sony H400 ini lebarnya 130 mm, kemudian tingginya 95 mm. Jadi selisihnya ya, kalau yang lebarnya ini dia selisih 5 mm ya, setengah senti lah ya. Kalau tingginya ini 1 cm selisihnya atau 10 mm. Nah, ini beratnya kalau yang Nikon 565 gram, kemudian kalau yang Sony 628 gram. Ya jelas lebih berat yang Sony karena ukurannya pun dia lebih besar. Dari tampilan bagian depan di sini kita bisa lihat sebelah sini ya, sebelah kanan dari kamera ini ada lampu atau laser untuk membantu autofocus di saat kondisi gelap atau low light. Kemudian di bagian atas sini ada tombol shutter dan ada tuas untuk zoom. Kemudian bagian depannya ada merek. Di sini ada serinya Coolpix. Kemudian kita bisa melihat gripnya ya. Gripnya menggunakan karet, ada kayak tekstur kayak gini ya. Tapi kelemahan dari
karet yang digunakan Nikon ini, gue udah coba dua merek Nikon, itu kelemahannya sama, yaitu karetnya terlalu lembut atau terlalu lembek, lentur. Jadi dia ketika kita pakai dalam waktu yang cukup lama, misalkan setahun atau 2 tahun lebih, itu karetnya lama-lama akan melar dan lemnya ini mengelupas. Jadi kurang nyaman lagi ketika kita genggam. Harus kita buka karetnya ini dan kemudian dilem lagi menggunakan lem yang baru kayak gitu. Kemudian ke Sony ya, kita beralih ke Sony. Di sini ada tulisan 63 kali optical zoom. Kemudian di sini ada spesifikasi dari lensanya. Nah, di sini juga sama seperti Nikon, ada di sebelah kanan itu laser atau lampu untuk membantu autofocus di saat low light. Kemudian di bagian atas ini pojok itu ada tombol shutter dan tuas zoom. Kayak gini juga sama. Di bagian depannya ini ada tulisan atau merek Sony ya. Kemudian di sini ada Sony lens. Jadi lensa ini adalah lensa Sony, bukan Zeiss. Ya memang kualitasnya masih di bawah Zeiss, tapi lensa Sony pun sudah cukup bagus. Nah, lanjut ke antarmuka berikutnya, yaitu bagian layar atau bagian utama dari kamera ini. Nah, layarnya ini yang Nikon itu dia jenisnya flip ya, jadi dia bisa di flip atau dirotasi. Jadi dibuka dulu, nanti ada di gambar yang berikutnya ya, gua kasih lihat. Sekarang gua akan bahas untuk tombol-tombolnya dulu ya. Jadi di Nikon ini tombol-tombolnya cukup banyak, cukup beragam. Kemudian jenisnya juga, tampilan dari sisi belakangnya ini unik ya. Kalau Nikon ini jadi sudut-sudutnya agak meruncing atau tajam. Kalau Sony ini sudut-sudutnya tumpul, jadi dia seperti lebih nyaman lah gitu ya digenggam untuk dioperasikan secara lama. Itu kalau pendapat gua. Kemudian di bagian sininya, bagian atas kamera ini ada viewfinder elektronik. Di Sony juga ada electronic viewfinder. Kemudian di sini nih, kalau kalian lihat di pinggiran viewfindernya ini ada untuk setting viewfinder. Jadi kalau kalian matanya itu kurang tajam atau mungkin penglihatan kalian kabur, dengan adanya viewfinder ini kalian bisa setting dan mencocokkan dengan kondisi mata kalian. Jadi kalian bisa tetap secara jelas melihat walaupun kondisi lingkungan sekitar kalian itu berkabut atau mungkin silau kayak gitu. Di bagian sebelah sini juga ini ya, di samping viewfinder Sony juga ada untuk pengaturannya. Jadi sama-sama ada pengaturannya. Kemudian di bagian sini ini ada untuk berganti. Jadi berganti antara layar kemudian dengan viewfinder. Kemudian di sini ada tombol display. Sony juga ada displaynya di sini. Ini ada tombol record movie. Di Sony juga ada tombol record movie. Kemudian di sini ada tombol playback. Sony juga ada di sini. Tombol menu juga ada di sini. Kemudian tombol delete di sini. Dan tombol putar. Jadi ini bisa diputar tombolnya, bisa juga tekan atas bawah kiri kanan kayak gitu. Sama Sony juga bisa ditekan atas bawah kiri kanan, tapi dia tidak ada tombol putarnya. Kemudian di Nikon juga ada tambahan tombol putar di sini untuk menyeleksi menu. Jadi selain kalian menggunakan tombol putar yang di sini atau navigasi atas bawah ini, kalian juga bisa menyeleksi menu menggunakan tombol putar ini. Kemudian di sini ada pegangan atau alas untuk ibu jari kalian agar lebih nyaman. Sini juga ada ya. Jadi ya keduanya kurang lebih mirip tombolnya, hanya Nikon P600 ini lebih lengkap. Nah, kemudian di antarmuka berikutnya yaitu flip screen. Nah, ini yang mau gue tunjukin tadi. Jadi keistimewaan atau keunggulan Nikon P600 dibandingkan dengan Sony H400 yaitu layarnya. Layarnya ini bisa di flip seperti ini ya. Jadi bisa ditekuk atau full artikulasi untuk selfie. Jadinya lebih enak lah ya, mendukung untuk fitur vlogging atau foto selfie.
ya enak banget sih. Kemudian di antarmuka berikutnya yaitu bagian atas dari kamera ini. Nah, untuk Nikon panjangnya itu ya, panjang ketika kondisi off ataupun tanpa zoom itu adalah 107 mm. Kemudian kalau Sony ini adalah 122. Jadi selisihnya cukup jauh ya panjang kameranya. Jadi kalau misalkan dibawa kemana-mana atau dibawa di dalam tas yang kecil ya lebih baik Nikon dibandingkan dengan Sony yang lebih besar ini. Dari bagian atas tombol-tombolnya terlihat beragam. Kalau yang Nikon ini kayaknya banyak banget ya kalau dari kasat mata, tapi kalau Sony simple-simple aja gitu. Langsung aja kita ulas. Di bagian atas ini ada flash, kemudian di kiri dan di kanan ini adalah mikrofon stereo gitu. Kemudian di sebelah sini ada untuk lanyard atau menggantung kamera dengan strap. Kemudian di bagian sini ada tombol untuk membuka flash. Kemudian di sini ada logo WiFi, jadi kamera ini udah mendukung WiFi. Kemudian di bagian sininya itu ada tombol putar untuk mode, bermacam-macam mode di sini ya. Lalu di sini ada tombol shutter, tombol fungsi, kemudian tombol on off. Nah, seperti ini untuk yang Nikon P600. Kemudian kalau yang Sony H400 di sini juga ada untuk lanyard atau strap. Kemudian di sini ada tombol untuk membuka flashnya ini. Di sini ada stereo mic juga, jadinya modelnya kalau yang Sony ini stereo mic-nya di atas segini satu, kalau yang Nikon dua di kanan dan di kiri ya. Kemudian di sini ada tombol on off, tombol viewfinder atau monitor. Jadi yang tadi nih, jika Nikon tombolnya ada di sini untuk bertukar antara viewfinder dan kalau Nikon tombolnya ada di sini untuk bertukar antara viewfinder dengan monitor. Kalau Sony itu tombolnya ada di sini. Jadi keduanya sama-sama mempunyai tombol, tapi beda peletakan aja. Kemudian di sini juga ada tombol mode putar. Kelihatannya sih lebih komplit ini ya Nikon, karena dia ada fitur-fitur tambahan di sini. Kalau Sony kan enggak ya. Tapi fiturnya sih sama aja. Bedanya kalau Nikon itu ada di tombol sini, kalau Sony kita harus masuk ke dalam menu. Kemudian sama aja ya. Di sini ada tombol shutter dan zoom. Lalu kita beralih ke tampilan berikutnya, yaitu spesifikasi secara detail. Untuk kalian yang kurang detail atau butuh spesifikasi tambahan, silahkan kalian cari di Google untuk lebih lengkapnya di situs resminya ya. Nah, untuk tahun dipasarkannya ini sama-sama tahun 2014 bulan Februari ya, hanya beda tanggal aja. Harga secondnya saat ini ya, kalau yang Nikon Coolpix P600 ini masih lebih mahal ya. Jadi dia ya karena dengan keunggulan yang tadi itu gue sebutin, jadi harganya ini lebih mahal. Harga barunya pun lebih mahal ya kalau yang Nikon Coolpix P600. Harga secondnya 2,5 juta sampai dengan 3 juta. Kalau di bawah 2,5 juta itu udah termasuk murah. Kalau di atas 3 juta kalian ya pikir-pikir lagi lah untuk cari yang lain yang lebih murah. Kemudian kalau misalkan Sony ini harganya murah, cukup murah, 1,6 jutaan sampai dengan 2,5 juta aja. Untuk sensornya Nikon ini lebih rendah ya. Gue nggak tahu kenapa kalau kamera Nikon ini dia sayang banget gitu sama sensor kayaknya. Jadi kebanyakan sensornya itu pakainya masih yang 16 megapiksel gitu loh. Padahal zaman waktu 2014 itu kan udah sampai 20 megapiksel rata-rata gitu kan. Seperti Sony H400 ini dia udah sampai 20 megapiksel.
Kemudian untuk ISO-nya minimal 100 dan maksimalnya 6400. Kalau Sony ini minimal 80 dan maksimal hanya 3200. Lensa yang digunakan itu Nikkor zoom 60 kali, sedangkan Sony itu Sony zoom 63 kali. Layar Nikon bisa selfie, Sony fix, jadi nggak bisa diapa-apain layarnya ya, fix gitu aja. Untuk continue shooting, Nikon unggul jauh, dia bisa 7 frame per second, kalau Sony hanya 1 frame per second. Video resolusi juga Nikon ini udah full HD, bisa sampai 120 fps, berarti dia bisa untuk slow motion ya, slow motion video. Kalau Sony hanya HD 720 30 fps. Untuk WiFi Sony tidak ada dan Nikon Coolpix ini ada. Viewfinder keduanya menggunakan elektronik. Kemudian untuk shutter speed Nikon juga lebih unggul di 1/4000. Kalau Sony H400 ini hanya 1/2000. Nah, alasan memilih Nikon Coolpix P600 ini gua kasih banyak ya alasannya. Yang pertama yaitu layar bisa ditekuk, bisa full untuk selfie, kemudian dirotasi, diputer-puter ya untuk high angle ataupun foto low angle. Sedangkan Sony H400 ini ya kalian tahulah layarnya itu fix, jadi nggak bisa diapa-apain. Kalian jangan berharap banyak lah untuk layarnya. Kemudian Nikon P600 ini juga mendukung WiFi. Gua nggak tahu bisa untuk remote control atau enggak, atau hanya untuk transfer data ya, tapi yang jelas sudah unggul dengan adanya fitur WiFi. Untuk maksimal ISO-nya juga lebih unggul sampai 6400, jadi bisa lebih terang lah ya kalau kondisi low light. Kemudian untuk shutter speed maksimalnya juga 1/4000, ini untuk benda atau objek yang bergerak sangat cepat, ini udah bisa di freeze untuk foto yang lebih tajam dibandingkan dengan Sony yang hanya 1/2000. Tapi 1/2000 pun udah cukup ya untuk memotret kendaraan yang lewat menjadi freeze atau beku kayak gitu. Untuk baterai life-nya ini hanya selisih 30 shoot, jadi ya nggak terlalu nggak terlalu unggul jauh ya selisihnya. Nah ini aperture maksimum juga hanya selisih 0,1, jadi ya gua rasa bokehnya sih nggak ada bedanya ya. Bisa kalian bedakan itu ketika di zoom, jadi baru kelihatan perbedaan untuk bokehnya. Continue shooting, nah ini yang sangat unggul jauh banget nih. Kalau Nikon P600 ini bisa 7 frame per second, jadi dia 1 detik bisa 7 kali shoot atau 7 kali foto. Sedangkan Sony H400 hanya 1 foto per detik, jadi ya sangat sayang banget untuk 1 frame per second ini ya. Jadi kalian jangan berharap banyak bisa mendapatkan momen-momen pada saat kebetulan ataupun momen-momen yang tidak disengaja, karena ya hanya 1 per detik. Kalian salah motret, momen tersebut udah lewat. Kemudian untuk video resolusinya maksimum 1080p dengan 720p, ya jelas ya lebih bagus Nikon P600 ini. Kemudian untuk beratnya juga lebih ringan, selisih 100 gram kira-kira, tapi ini akan terasa pada saat penggunaan lama. Nah yang terakhir ini alasan memilih Sony H400. Jadi gue masih menyarankan untuk kalian yang low budget atau budgetnya minim, itu kalian masih bisa pilih H400 dengan keunggulan tersebut, yaitu resolusinya udah 20 megapiksel. Ingat ya, 20 megapiksel itu tidak menjamin kualitas foto yang bagus. Jadi kualitas foto ini tidak dihasilkan atau tidak ditentukan hanya dari resolusi aja, tapi kalian juga harus lihat sensornya, harus lihat fitur-fiturnya atau teknologi atau yang terbaru lah kayak gitu ya. Dibandingkan dengan Nikon yang hanya 16 megapiksel, jelas untuk
kualitas cetak foto, Sony H400 ini akan lebih baik jika dicetak dalam banner ya yang gede-gede gitu. Ukuran yang besar ini jelas lebih baik dibandingkan dengan Nikon yang hanya 16 megapiksel. Kemudian untuk jarak flashnya ini cukup membantu ketika kalian foto kondisi malam hari atau di tempat gelap. Kan karena tidak bisa pakai flash eksternal, jadi kalian hanya memanfaatkan flash yang ada di kamera, dan ini sangat membantu ya, bisa sampai jarak 8,8 meter, sedangkan Nikon hanya 7,5 meter, selisihnya semeter lebih ya. Kemudian untuk zoom, nah zoomnya ini juga bedanya sangat dikit, hanya 0,3. Jadi yang ini 63, bedanya 3 ya, malah ya 3 kali zoom bedanya. Jadi yang ini 63, yang ini hanya 60. Untuk Sony 63 kali ini udah cukup bagus, sudah cukup jauh, dan hasilnya pun menurut gue cukup baik ya di fotonya itu. Jadi untuk dicetak sih hasilnya cukup baik, walaupun dia full zoomnya, asal kalian pakai tripod, jadi nggak ngeblur atau nggak goyang-goyang gambarnya. Kemudian Nikon dengan 60 kali zoom menurut gua udah cukup banget, bisa untuk foto bulan juga. Jadi selisih 3 angka ini tidak membuat kalian bingung lah ya untuk memilih yang mana kayak gitu. Ya udah, sekian untuk video perbandingannya. Kalau dari gue sih, gue jelas banget ya mengunggulkan atau memilih Nikon P600, tapi dengan harganya yang masih tergolong mahal. Jika kalian budgetnya ngepres atau budgetnya kurang, ya lebih baik memilih Sony H400 atau H300 kalian ya, karena dia cuman bedanya di viewfinder aja. Layarnya juga sama-sama fix kok kayak gitu. Menurut gue sih, kalau kalian punya duit, pilihlah Nikon P600. Kalau kalian budgetnya kurang, daripada membeli H400 lebih baik membeli H300. Itu aja sih saran gue. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.